Salam sehat sahabat, sahabatku yang hebat, sahabatku yang kuat, yang tetap semangat meskipun menjalani gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakat dan tetap bermufakat untuk menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan yang kedua dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat! Sahabat, kita berjumpa lagi di channel saya. Ini sekitar jam setengah 12 saat saya merekam ini. Ya, rasanya segar. Biasanya jam 10 saya mulai olahraga. Setengah jam atau 1 jam. Ya, olahraga ringan, berkeringat. Ya, itu rutinitas saya setiap hari. Malum, pensiunan ya. Saya sudah tidak begitu banyak tanggung jawab pekerjaan. Saya ke kantor seminggu sekali setiap hari Jumat. Cuci darah 2 kali seminggu. Jadi pada jadwal cuci darah dan jadwal ke kantor biasanya saya tidak olahraga. Tapi hari Senin, hari Selasa, hari Kamis dan Minggu, 4 hari dalam seminggu wajib hukumnya olahraga. Olahraga ini penting untuk kebugaran, juga untuk mempertahankan HB. Jadi pada episode yang lalu mengenai bagaimana mempertahankan dan menaikkan HB, ada di channel ini juga. Saya selalu mengunggah pentingnya olahraga. Ya, nggak bisa HB kita bagus dengan tetap tidur-tiduran, bermalas-malasan, mengeluh, badan sakit. Gak bisa, ya. Harus ada olahraga yang cukup di bawah terik matahari. Nah, sahabat, saya tidak sedang membahas mengenai olahraga atau HB, sebab bahasan itu sudah ada di channel ini, ya. Silahkan dicari lagi. Saya ingin menceritakan bahwa 2-3 hari yang lalu saya mendapat kiriman foto dari sahabat. Foto yang seru. Foto yang unik. Mengenai masakan istimewa. Masakan khas. Masakan yang aman untuk pasien gagal ginjal. Kata sahabat itu, ini saran dari dokter. Jadi ya dipenuhi. Apakah makanan istimewa yang fotonya dikirim ke saya? Jadi kemarin saya mendapat kiriman foto buah-buahan. Buah yang aman dikonsumsi oleh pasien gagal ginjal. Jadi sahabat, seringkali kita mendengar bahwa pasien gagal ginjal dilarang makan buah. Dilarang makan buah pisang, dilarang makan buah nanas, atau buah-buah yang lain. Setiap pasien gagal ginjal mengajukan satu nama buah. Ada yang bilang, melon nggak boleh, saya nggak bisa makan melon. Ada yang bilang, wah saya nggak bisa makan pisang, nggak boleh makan pisang. Ada yang mengatakan nggak boleh makan mangga, saya makan mangga seiris langsung sesek. Itu menyebabkan semua jenis buah itu dilarang. Dan banyak pasien HD menanyakan di grup-grup, boleh nggak makan buah A, B, C? Boleh nggak makan sayur A, B, C? Sebagian melakukan tindakan yang aman,
seperti teman yang mengirim foto itu, yaitu merebus dulu buah-buahan. Buah-buahan itu direbus supaya kaliumnya berkurang atau hilang. Jadi, sahabat kita ini setiap kali dia makan buah, buahnya direbus dulu. Jadi, mungkin 2 hari sekali dia merebus beberapa jenis buah sekaligus. Apel, pisang, nanas, jambu, lalu jeruk, itu direbus. Direbus dulu, lalu didinginkan, masukkan ke dalam kulkas. Nah, buah-buah yang sudah direbus itu, dia baru berani makan. Sahabat, sesungguhnya tubuh kita membutuhkan kalium. Antara lain untuk membantu kinerja otot. Salah satunya otot jantung. Otot jantung kita ini terus-menerus bekerja. Bahkan saat kita sedang istirahat atau tidur. Jantung kita bekerja. Otot jantung kita membutuhkan kalium yang cukup untuk dapat bekerja optimal. Kalau kekurangan kalium, selain tubuh kita lemes, karena otot-otot kita juga lemes, nyeri-nyeri ya otot, tidak bertenaga, lemot, jantung kita juga lemot. Jantung kita juga bermasalah jika kekurangan kalium. Apa yang terjadi kalau kalium kita rendah? Jantung kita berdebar-debar karena kerja ototnya tidak stabil. Ya, berdebar-debar itu denyutnya tidak stabil, tidak rata. Disebut aritmia jantung. Itu karena kekurangan kalium. Jadi jangan terlalu takut dengan kalium. Sebaliknya, kalau kita kelebihan kalium, nah ini juga nggak boleh ya. Nggak boleh kelebihan kalium karena jantung kita juga bermasalah jika kelebihan kalium. Kerjanya terlalu ya tidak stabil. Ya. Kekurangan dan kelebihan kalium dampaknya sama terhadap jantung kita. Kinerjanya tidak normal. Kelebihan kalium juga terjadi aritmia. Berdebar-debar. Bahkan bisa berhenti jantung kita. Jadi hati-hati. Jangan berlebihan kalium karena jantung bisa berhenti. Tetapi juga jangan ketakutan sampai tidak makan makanan yang mengandung kalium. Akibatnya kekurangan kalium, jantungnya juga bisa berhenti. Kelebihan dan kekurangan sama. Itu sebabnya pasien gagal ginjal harus bijak di dalam mengatur pola makan. Batasi dan imbangi. Jadi sahabatku nggak perlu sampai merebus buah-buahan. Merebus jeruk misalnya. Nggak usah. Itu lebay. Istilahnya lebay. Terlalu takut. Padahal jeruk sebutir itu mengandung begitu banyak zat yang berharga. Vitamin yang berguna. Vitamin A, vitamin C. Nah kalau direbus, vitaminnya hilang. Selain nggak enak, ya, nggak seger, ya, nggak ada manfaatnya. Jadi lebih baik makanlah buah-buahan yang segar. Nggak usah direbus. Tapi batasi, ya. Batasi, kalau jeruk ya 1 butir untuk sehari cukup. Kalau anggur 7-8 butir untuk sehari, ya, cukup. Mangga sebutir untuk sehari cukup. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita kelebihan kalium di dalam tubuh kita? Sahabat, sesungguhnya Tuhan menciptakan tubuh kita dengan sensor-sensor yang dapat kita gunakan untuk mengetahui apakah kita kelebihan atau kekurangan zat tertentu. Misalnya kalium. Yang paling mudah yaitu dengan menandai ya jantung kita.
Kalau jantung kita sering berdebar-debar, sering aritmia, sebaiknya kita cek lab, ya. Cek elektrolit. Perhatikan kaliumnya seberapa. Kalau kita merasa kurang makan buah, kita cek apakah kita kekurangan kalium. Kalau pada saat tertentu kita merasa kebanyakan makan buah, lalu berdebar-debar, kita cek apakah kita kelebihan kalium. Kalium tidak bisa hanya dengan rasa-rasa, ya. Misal, ini yang sering terjadi di ruang HD. Seorang pasien tiba-tiba kelihatan sesek, lalu dimarahi sama petugas. Itu kebanyakan makan buah ya, kaliumnya tinggi itu. Nggak bisa, ya. Tidak bisa dengan penglihatan. Kalium hanya bisa diuji lewat lab, cek lab. Nah, berdebar-debar, ya, lemes, itu hanya tanda yang menandakan apakah kita kekurangan atau kelebihan kalium. Untuk memastikan, kita harus cek lab. Sahabat, berapa nilai normal kalium dalam darah kita? Beberapa lab memberikan rujukan yang berbeda. Ada yang 3,5 sampai 5, ada yang 3,7 sampai 5,2. Nah, seberapa kemampuan tubuh kita masih mentolerir kelebihan kalium darah? Masing-masing kita berbeda, ya. Saya sendiri pernah cek saat makan buah agak kebanyakan, kalium saya 6, bahkan 6 lebih, ya. Tapi belum menimbulkan reaksi yang serius. Jadi, ketahanan tubuh kita dalam menerima kelebihan kalium itu masing-masing berbeda. Disitulah kita harus mengenali diri kita sendiri. Jangan menyamakan diri kita dengan orang lain. Kita lihat orang lain makan semangka sampai separuh, mungkin dia mampu, tetapi kita belum tentu mampu. Tubuh kita, respon tubuh kita terhadap kalium itu berbeda-beda. Yang paling penting adalah tetap berada pada batas normal, wajar, makan buah sewajarnya, tidak perlu show off, ya. Banyak teman-teman yang gagah berani, wah, show off, gaya-gayaan, makan buah sebanyak-banyaknya biar dilihat orang. Itu konyol, ya. Pasien gagal ginjal, lakukanlah hal-hal yang wajar. Makan sayur sewajarnya, makan lauk sewajarnya, makan nasi sewajarnya. Demikian juga makan buah sewajarnya. Jadi sahabat, tidak perlulah, ya, merebus buah-buahan. Karena kita akan kehilangan unsur-unsur penting di dalam buah itu. Kita akan kehilangan vitamin-vitamin yang berharga dari buah itu. Vitamin yang berguna bagi tubuh kita. Selain itu, ya, gak enak. Makan buah rebus itu jelas gak enak, gak seger, ya. Ya sahabatku, tetap semangat, tetap batasi, nikmati, imbangi semua jenis makanan, apakah itu sayur, buah-buahan, nikmatilah, ya, nikmati kesegarannya. Yang penting tidak berlebihan. Batasi kalium dalam tubuh kita, kenali tubuh kita, lakukan cek lab, tandai, cek lab, tandai, lalu kita hafal, membuat pola sendiri, seberapa buah yang harus saya makan. Semangat sehat, tetap jalani pola hidup sehat.